Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Melisa Melani dari kelas 2. Di sini saya akan membahas tentang masalah plastik atau cara menanggulangi pemakaian plastik. Mari kita simak yuk. Cara menanggulangi sampah plastik. Yang pertama, yang kita ketahui sampah plastik itu adalah penumpukan berbagai jenis-jenis benda plastik yang kita sering pakai dalam sehari-hari. Misalnya, botol plastik, tempat makan plastik, kantong plastik belanja, dan lain-lain. Apabila kita sering memakai, akan terjadinya penumpukan yang banyak sehingga berdampak buruk pada ekosistem bumi, habitat satwa liar, dan juga manusia. Kalau kita bicara tentang tingkat pencemaran sampah plastik di dunia, yang kita ketahui di kota-kota dunia menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Menurut World Bank memperkirakan jumlah ini akan terus bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Bila di rata-rata, masyarakat Asia menggunakan 20 kg per orang itu menggunakan sampah plastik tersebut. Sedangkan di negara Indonesia, menurut BPS menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta per ton per tahunnya. Dan sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke lautan. Indonesia juga menempati urutan kedua negara dengan pencemaran sampah plastik terbesar setelah negara Tiongkok. Dan selanjutnya, sumber dari data GoTems tahun 2016 menyebutkan bahwa sampah-sampah dari daerah-daerah di Indonesia menyumbangkan sampah plastik terbanyak tiap harinya, terutama di daerah Jakarta dan Palembang. Bila ini akan terus terjadi terus-menerus, apalagi kita masih sering menggunakan plastik untuk menyimpan makanan. Berikut ini adalah bahayakah sampah plastik untuk kita? Yang pertama, bisa merusak rantai makanan. Yang kedua, bisa membunuh hewan-hewan, apalagi hewan di lautan atau hewan seperti ikan, udang, dan lain-lain. Yang ketiga, bisa mencemari tanah dan air tanah. Yang keempat, menyebabkan polusi udara. Yang kelima, menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Yang keenam, menguras biaya. Berikut ini adalah cara pengolahan sampah dengan cara 4R. Yang pertama, reuse, yang artinya memakai kembali. Contohnya, mengubah botol plastik menjadi celengan, vas bunga, atau kantong plastik kresek diubah menjadi bunga atau baju-baju yang bagus. Yang kedua adalah reduce, yang artinya mengurangi, yang artinya kita tidak boleh sering-sering memakai atau membeli bahan-bahan seperti plastik. Yang ketiga adalah recycle, yang artinya mendaur ulang. Yang keempat itu adalah replace, yang artinya menggantikan, yang dimaksud menggantikan adalah kita menggantikan kantong plastik menjadi kantong plastik yang berbahan kain. Inilah contoh kerajinan tangan dari cara reuse atau memakai kembali. Ini menggunakan kantong plastik kresek diubah menjadi bunga atau baju. Dan ini adalah contoh dari cara reuse atau memakai kembali. Ini sampah plastik diubah menjadi bunga, dan botol plastik diubah menjadi vas bunga hingga bisa bernilai ekonomis. Dan kesimpulannya adalah, dari penjelasan yang dikemukakan dapat dikatakan bahwa sampah plastik tergolong sebagai sampah anorganik. Sampah plastik tidak dapat terurai dengan baik, memerlukan waktu hingga 200 tahun untuk mengurainya sampah plastik secara alami, tapi bisa dipercepat dengan cara dekomposisinya dengan cara dibakar atau didaur ulang.